Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Putra Alam dengan stambuk L13123194 KHTE. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Dosen pembimbing Dr. Hendra Pribadi SPMP. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu tahu terlebih dahulu pokok pembahasan dari manusia, moralitas, dan hukum. Manusia, moralitas, dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini berkait dengan nilai moral dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perubahan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan nilai pembimbing dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Tujuan pembahasan: untuk mengetahui hakikat hukum dan moral, untuk mengetahui pentingnya hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mengetahui hubungan antara lain moral dan hukum dalam kehidupan masyarakat, untuk mengetahui bentuk permasalahan nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, untuk mengetahui contoh-contoh penyimpangan dan pelanggaran hukum dan moral di Indonesia. Rumus masalah: apa hakikat hukum dan moral? Apa pentingnya hukum dan moral dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana hubungan antara lain moral dan hukum dalam kehidupan masyarakat? Apa bentuk permasalahan nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara? Apa saja contoh penyimpangan dan pelanggaran hukum dan moral di Indonesia? Nah, sekarang kita masuk di pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu dalam hubungan dengan lingkungan. Manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organisme. Terbentuk pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan untuk dapat hidup. Ia membutuhkan suatu alat untuk memenuhi kebutuhan itu, bersumber dari lingkungan. Pengertian moralitas. Kata moralitas ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos, yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang sebagainya. Moral secara eksplisit dan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah perubahan atau tingkah laku ucapan seorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mampu moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perubahan tertentu, dan sebagai pengendalian yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Pengertian hukum. Ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibuang oleh suatu masyarakat. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Pola
pola perilaku berada dengan kebiasaan. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat. Pola perilaku berada dengan kebiasaan merupakan secara bertindak seseorang yang kemudian diakui dengan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khusus apabila seorang berhubungan dengan orang lain dinamakan social organization. Nah, di sini kita masuk hubungan manusia dan moral. Moral yang pengertian sama dengan etika ya, dalam makna nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam ilmu filsafat moral banyak unsur yang dikaji secara kritis, dilandasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip sebagai pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dalam sebagainya. Moral lebih kepada sifat aplikatif, yaitu berupa nasihat tentang hal-hal yang baik. Ada beberapa unsur dari kaidah moral, yaitu hati nurani merupakan fenomena moral sangat hakiki. Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruknya mengenai perilaku manusia, dan hati nurani ini selalu dihubungkan dengan kesadaran manusia dan selalu terkait dengan sesuatu konkret. Dengan hati nurani, manusia akan sanggup merefleksikan diri, terutama dalam mengenai diri sendiri atau jadi mengenai orang lain. Kebiasaan dan tanggung jawab. Kebiasaan adalah memiliki individu yang sangat hakiki dan manusiawi, dan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas, tetapi di dalam kebebasan itu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan orang lain ketika mereka melakukan interaksi. Jadi manusia itu adalah makhluk bebas yang dibatasi oleh lingkungan sebagai akibat tidak mempunyai ia untuk hidup sendiri. Nilai dan norma moral. Nilai dan norma moral akan muncul ketika berada pada orang lain, dan ia akan bergabung dengan nilai lainnya seperti agama, hukum, dan budaya. Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Dengan demikian, hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berada, sebab dalam kenyataan mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral, atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Untuk itu, dalam konteks keterangan Indonesia dewasa ini, apalagi dalam konteks membutuhkan hukum, kualitas hukum terletak pada bobot norma yang menjiwai, tanpa moralitas hukum tanpa kosong dan hampa. Namun demikian, perbedaan antara hukum dan moral sangat jelas. Perbedaan antara hukum dan moral menurut K. Burton. Yang pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibekukan secara sistem dan kitab perundang-undangan. Oleh karena itu, norma hukum lebih memiliki kapasitas dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih subjektif dan akibat lebih banyak diganggu oleh disukai yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis.
Yang kedua, meskipun moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi dari batas lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Yang ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagai besar dapat dipaksakan, pelanggaran akan terkena hukuman. Yang keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Nah, sekarang hubungan manusia dengan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup semanusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kapasitas dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Kapasitas ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi mempertegas lembaga-lembaga hukum, mana yang melaksanakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tataan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial, atau bisa disebut social order, yang bernama masyarakat, guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini. Maka manusia membutuhkan perantara pengatur yang terdiri dari dua hal, aturan atau hukum, dan si pengatur atau kekuasaan. Selanjutnya, problematika pembina nilai moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga. Dalam membina nilai moral, keluarga berperan sangat penting bagi pembinaan nilai moral anak. Hal ini karena dalam keluargalah pendidikan pertama dan utama anak sebelum memasuki dunia pendidikan dan masyarakat. Kehidupan keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan moral anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembimbingan nilai moral. Pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang anak. Berteman dengan teman yang tidak baik akan mengakibatkan anak meniru hal-hal negatif. Sedangkan jika berteman dengan teman yang baik, maka anak juga akan terpengaruh menjadi baik seperti temannya. Yang ketiga, pengaruh media telekomunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Yang penyalahgunaan serta telekomunikasi yang seharusnya digunakan sesuai fungsi cukup mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan internet untuk mendownload film porno, tidak ada filter atau benteng yang kokoh untuk melawannya, kecuali iman dan takwa. Yang keempat, pengaruh media elektronik dan internet terhadap pembinaan nilai moral. Media elektronik dan internet yang seharusnya digunakan sebagaimana mestinya telah cukup banyak disalahgunakan sehingga mengakibatkan nilai moral medsos. Nah, kesimpulannya itu, manusia, nilai moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai
moral dan hukum agar terjadi keselenggaraan dan harmoni kehidupan. Demikianlah presentasi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.